Ya, 3 hari yang lalu pada saat pembicaraan saya dengan negara-negara G7, saya juga sampaikan permintaan jaminan bahwa komoditas pangan dan pupuk Rusia dikecualikan dari sanksi. Di dunia nazar berbagai pergabungan sani berasal Singapura yang garansi sesuai garansi tahu setelah sistem pada wasda ikut pemerintahnya aswabazini akan sanksi. Kira-kira gini, kita ngomongin saja ini Pak Jokowi kan kemarin pulang ya dari lawatan ke luar negeri. Iya. Ini kalau ngomong misinya perdamaian kita tahu lah itu pasti jauh sekali dari proses yang kita sebut berhasil. Indikatornya sebenarnya sangat jelas bahwa ketika Pak Jokowi keluar dari Ukraina saja itu langsung Putin membombardir lagi ya. Dan ini kan berarti namanya damai ya, artinya nggak dianggap lah, kira-kira gitu bahasa yang lebih mudahnya. Saya nggak mau menggunakan bahasa yang terlampau kasar gitu. Nah, ketika beliau pulang ke Indonesia, ini bebannya lebih berat lagi menurut saya. Kenapa? Seperti sudah kita perkirakan, kabinet ini sudah nggak karu-karuan kan. Semua udah kerja politik sendiri, dan jujur saja kekuasaan Pak Jokowi itu udah di take over sekarang oleh Bu Megawati ya, secara formal ya, dengan di kemarin peristiwa yang Rakernas PDIP. Ya itu yang kita sebut ironi Pak Jokowi sebetulnya. Dia pergi ke luar negeri untuk meningkatkan profil dia sebagai presiden dari sebuah negara yang cinta perdamaian, dengan maksud agar supaya dua belah pihak itu paham apa yang dia ingin ucapkan di Eropa itu. Tapi begitu dia keluar dari Eropa, itu tempat yang dia kunjungi di Ukraina itu dibom sama Rusia tuh. Sebetulnya itu juga penghinaan sebetulnya, karena memang nggak ada persiapan. Tapi kita tahu bahwa memang Pak Jokowi hanya ingin dapat sensasi, itu dia berupaya untuk mendamaikan. Dan semua orang paham bahwa nggak ada kapasitas Pak Jokowi untuk mampu mendamaikan itu tuh. Bahkan akhirnya pers internasional mengolok-olok beliau. Semua berita yang masuk itu menunjukkan bahwa Jokowi sebenarnya melakukan sesuatu yang percuma tuh. Dan akan dicatat oleh sejarah bahwa Indonesia gagal menjadi fasilitator. Nah, kegagalan ini juga menjadi beban baru pada Pak Jokowi kan. Kan orang akan dianggap bahwa Pak Jokowi gagal di dalam negeri, gagal juga di luar negeri. Jadi bertambah beban psikis beliau tuh. Apalagi yang sedang dia upayakan 3 periode itu ya udah jadi angan-angan kosong lah. Lalu KIP yang dipersiapkan untuk penerus beliau, Ganjar dan Erik mungkin ada di situ, atau Ganjar dan siapa ada di situ, juga mulai berantakan tuh. Jadi sebetulnya Presiden Jokowi secara efektif sudah tidak menguasai. Baik di luar negeri dia kehilangan profil, di dalam negeri dia kehilangan kewibawaan gitu. Pernyataan Jokowi soal jadi pembawa pesan untuk Putin dibantah Ukraina. Netizen sebut tukang ngibul, seluruh dunia dikibulin. Terkini.id. Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dirinya sebagai perantara pesan antara Volodymyr Zelensky dan Vladimir Putin dibantah oleh pihak Ukraina. Pembantahan pihak Ukraina terhadap klaim Presiden Jokowi sebagai pesan pun direspon oleh warganet yang menyebut bahwa Jokowi adalah presiden tukang ngibul. Laman di media sosial Twitter pun ramai memunculkan tanggapan warganet soal bantahan Ukraina terhadap klaim Jokowi, seperti dilihat pada Minggu 3 Juli 2022. Menurut warganet, pembantahan Ukraina ini menjadi salah satu bukti bahwa seluruh dunia telah merasakan indahnya dikibulin Jokowi. Dan kini seluruh dunia pun mulai ikut kebagian indahnya dikibulin. Tweet akun Lambeh Waras @abu_waras. Selain itu, warganet juga menyebut bahwa biasanya yang dikenal dunia adalah prestasi dari sebuah negara. Namun di Indonesia berbeda, yang dikenal dunia adalah kibulan. Hahaha, baru kali ini saya tahu ada orang ngibul sedunia. Biasanya kan prestasi itu yang mendunia. Komen akun @rosa.
Kendati demikian, ada pula warganet yang merasa bersyukur dengan peristiwa ini dikarenakan menurutnya memilih pemilih harus cerdas sehingga orang yang ia sebut tukang ngibul tidak pantas jadi pemimpin. Ampun ya Allah, besar banget cobaan kami dapat presiden tukang ngibul begini. Tapi terima kasih ya Allah, Engkau telah menunjukkan kalau orang dungu dan pelangak-pelongo gak boleh dipilih jadi presiden. Ya, begini hasil nuang. Terima kasih ya Allah, komentar akun @kiai. Sebelumnya, Presiden Jokowi melalui cuitannya di media sosial Twitter mengaku bahwa dirinya telah menyampaikan pesan dari Zelensky untuk Putin. Saya telah menyampaikan pesan dari Presiden Zelensky kepada Presiden Putin dan menyatakan kesiapan saya untuk menjabat komunikasi antar dua pihak pemimpin tersebut, kata Jokowi. Namun, Serhiy Nikiforov, Sekretaris Pers Kantor Kepresidenan Ukraina menyampaikan bahwa jika Presiden Zelensky akan menyampaikan sesuatu ke Putin, maka dia akan menyampaikan dalam pidato harian. Serhiy Nikiforov lebih lanjut menyatakan bahwa topik pembicaraan utama Jokowi saat ini ke Ukraina adalah blokade pelabuhan Ukraina yang membuat ekspor biji-bijian terganggu. Waduh, ada apa ini? Ukraina bantah Zelensky titip pesan ke Jokowi untuk Putin. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Mariinsky di Kiev, Ukraina Rabu 29 Juni 2022. Pertemuan ini untuk melakukan perbicaraan terkait upaya perdamaian dengan Rusia. Setelah kunjungan Presiden ke Jokowi, kedua negara berkonflik saat ini. Rusia dan Ukraina muncul pemberitaan baru, di mana Ukraina menyebut tidak ada penitip pesan melalui Jokowi untuk disampaikan ke Presiden Rusia Vladimir Putin. Disebutkan bahwa saat Jokowi ke Ukraina pada Rabu 29 Juni 2022, Jokowi menawari Zelensky jika ingin nitip pesan ke Putin, yang akan dia kunjungi keesokan harinya. Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya kunjungi segera, kata Jokowi. Kemudian saat ini Jokowi di Rusia. Presiden Indonesia tersebut mengatakan bahwa sudah menyampaikan pesan Zelensky ke Putin. Saya menyampaikan pesan Presiden Zelensky kepada Presiden Putin, kata Jokowi dikutip dari AFP. Setelah pembicaraan dengan pemimpin Rusia tersebut, juru bicara Kremlin Dmitry pada Jumat 1 Juli 2022 mengkonfirmasi ada pesan dari Zelensky untuk Putin, tetapi tidak tertulis. Itu bukan pesan tertulis, hanya itu yang bisa saya katakan kepada Anda, katanya ketika ditanya oleh jurnalis media TASS tentang isi pesan Zelensky. Namun, Serhiy Nikiforov, Sekretaris Pers Kantor Kepresidenan Ukraina berujar, jika Zelensky ingin mengucapkan sesuatu ke Putin, dia akan melakukannya secara terbuka dalam pidato harian. Nikiforov mengatakannya kepada media lokal Ukrainska. Mengomentarnya juga dikutip media Rusia TASS. Serhiy Nikiforov lebih lanjut mengatakan, topik pembicaraan utama saat Jokowi ke Ukraina adalah blokade pelabuhan Ukraina, membuat ekspor biji-bijian terganggu. Indonesia adalah salah satu mengimpor biji-bijian terbesar dari Ukraina, dan blokade pelabuhan-pelabuhan Ukraina adalah fokus utama pembicaraan antar kedua presiden atau Indonesia dan Ukraina di Kiev, katanya. Nikiforov menambahkan, Rusia bertanggung jawab atas terganggunya ekspor biji-bijian Ukraina ke Indonesia, begitupun dengan wilayah lain di dunia. Inilah yang dibicarakan secara rinci dengan Joko Widodo, imbuh Nikiforov. Jokowi ke Ukraina dan Rusia setelah menghadiri KTT G7 di Jerman sebagai negara mitra G7 sekaligus Presiden G20. Andini Maharani, Presiden Rusia tahu Jokowi suka tipu rakyatnya sendiri. Netizen seorang di media sosial bernama Andini Maharani melontarkan sindiran keras terhadap Jokowi usaikan kepala negara menemui Presiden Rusia Vladimir Putin. Sindiran keras terhadap Jokowi usai menemui Presiden Rusia dilontarkan Andini Maharani lewat unggahannya di Twitter, seperti dilihat pada Minggu 3 Juli 2022. Dalam unggahannya,
Netizen itu awalnya menanggapi postingan mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patidjala yang menyinggung soal sikap Presiden Rusia tidak memindahkan misi perdamaian Jokowi. Pasalnya, kata Dino, pihak Rusia saat Presiden mereka Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Jokowi tetap saja membordir wilayah Ukraina. Ini suatu pertanda Presiden Putin atau Rusia sama sekali tidak memindahkan misi perdamaian Presiden Jokowi ke Rusia, melakukan berbordir terhadap Ukraina pada saat Presiden Jokowi tiba di Moskow, ujar Dino Patidjala. Pada postingannya itu, Dino Patidjala menyertakan sebuah link artikel pemberitahuan berjudul Rusia membordir Ukraina usai Jokowi bertemu Putin. Menanggapi unggahan Dino Patidjala, netizen Maharani pun menilai bahwa Rusia tidak akan patuh dengan Jokowi yang meminta negara itu berdamai dengan Ukraina. Rusia tidak akan tunduk, pemerintah Jokowi suruh berdamai, tegas netizen Andini Maharani lewat postingannya di akun @andini_maharani1. Menurutnya Presiden Vladimir Putin tidak akan patuh kepada Jokowi lantaran mengetahui bahwa mantan wali kota Solo itu suka menipu rakyatnya sendiri. Karena Putin itu tahu kalau Jokowi suka membohongi atau menipu rakyatnya sendiri, ujar Andini Maharani. Selain menyinggung soal Presiden Rusia dan Jokowi, netizen Andini Maharani juga menuding sertifikat tanah yang membagikan oleh Jokowi ke rakyat Indonesia palsu. Belum lama sertifikat tanah yang dibagikan ke rakyat ternyata palsu, itu nyata, ujarnya. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.